Tahukah kamu, sebuah kerajaan terbesar di Nusantara lahir dari seorang pelarian yang nyaris kehilangan segalanya? Dari hutan pahit bernama Majapahit, seorang pemuda bernama Raden Wijaya bangkit menipu musuh, mengusir pasukan asing, dan mendirikan kerajaan yang kelak ditakuti hingga ke seberang lautan. Inilah kisah Majapahit, tentang pengkhianatan, sumpah sakral Gajah Mada, kejayaan Hayam Wuruk, hingga tragedi berdarah yang mengubah segalanya. Sebuah legenda besar yang membentuk sejarah Nusantara. Halo sahabat Nani News Story, sebelum ceritanya dimulai, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar Nani News Story terus menghadirkan kisah-kisah terbaik Nusantara. Pada penghujung abad ke-13, tanah Jawa diguncang oleh runtuhnya kerajaan Singasari. Malam itu, istana dipenuhi darah dan api ketika Jaya Katuang dari Kediri melancarkan pemberontakan yang menewaskan Raja Kertanegara. Kejayaan Singasari seketika berubah menjadi kepanikan dan kehancuran. Para bangsawan dan prajurit yang setia tercerai-berai, sementara rakyat hidup dalam ketakutan akan masa depan yang tak pasti. Di tengah kekacauan tersebut, Raden Wijaya, menantu Kertanegara, berhasil meloloskan diri dari maut. Dengan keberanian dan kecerdikannya, ia menyusuri hutan lebat, menyingkir dari kejaran musuh. Bersama beberapa pengikut setia, Raden Wijaya menahan lapar, luka, dan keputusasaan. Namun di dalam dadanya, bara semangat tak pernah padam. Ia meyakini bahwa kejatuhan Singasari bukanlah akhir segalanya, melainkan awal dari takdir yang lebih besar. Raden Wijaya kemudian mencari perlindungan kepada Arya Wiraraja, Adipati Madura yang dikenal cerdik dan berpandangan jauh. Dengan diplomasi dan janji persahabatan, Arya Wiraraja akhirnya bersedia membantu. Atas sarannya, Raden Wijaya pura-pura menyerah kepada Jaya Katuang. Ia diberi sebidang tanah di hutan Tarik untuk dijadikan pemukiman baru. Tanah itu masih liar, dipenuhi semak belukar, rawa, dan binatang buas. Namun bagi Raden Wijaya, tempat tersebut justru menyimpan harapan. Bersama para pengikutnya, ia membuka hutan Tarik dengan tangan dan tekad sendiri. Pohon-pohon ditebang, lahan dibersihkan, dan rumah-rumah sederhana didirikan. Suatu hari, mereka menemukan buah maja. Ketika dicicipi, rasanya pahit luar biasa. Dari situlah, wilayah itu dinamai Majapahit, simbol dari pahitnya perjuangan yang tengah mereka jalani. Nama itu kelak akan dikenal dan ditakuti di seluruh penjuru Nusantara. Di balik kehidupan sederhana di Majapahit, Raden Wijaya diam-diam menyusun rencana besar. Ia mengumpulkan kekuatan, menjalin hubungan dengan para bangsawan yang masih setia pada Singasari, dan menunggu kesempatan emas untuk merebut kembali kekuasaan. Takdir pun bergerak ketika kabar datang bahwa pasukan Mongol dari dinasti Yuan akan menyerang Jawa sebagai balasan atas penghinaan Raja Kertanegara di masa lalu. Raden Wijaya menyadari bahwa inilah peluang yang ditunggunya. Di tengah pahitnya hidup di tanah Majapahit, benih sebuah kerajaan besar mulai tumbuh. Sebuah kerajaan yang kelak akan menyatukan Nusantara dan mengukir namanya dalam sejarah. Kerajaan Majapahit. Angin perubahan berembus kencang dari seberang lautan. Pasukan Mongol dari dinasti Yuan akhirnya tiba di tanah Jawa, membawa armada besar dan ribuan prajurit bersenjata lengkap. Kedatangan mereka bukan tanpa sebab. Bertahun-tahun sebelumnya, Raja Kertanegara telah menghina utusan Kubilai Khan, sebuah tindakan yang kini harus dibayar mahal oleh Jawa. Namun mereka tidak mengetahui bahwa Kertanegara telah gugur dan Singasari telah runtuh. Jaya Katuang yang kini berkuasa di Kediri terkejut mendengar kabar kedatangan pasukan asing tersebut. Kekuatannya belum sepenuhnya kokoh dan dukungan rakyat masih rapuh. Di saat genting itulah, Raden Wijaya melangkah maju dengan kecerdikan yang luar biasa. Ia mengirim utusan kepada pasukan Mongol mengaku sebagai bangsawan yang tertindas oleh Jaya Katuang.
Dengan tutur kata halus dan strategi licik, Raden Wijaya berhasil meyakinkan mereka untuk bekerja sama menggulingkan Raja Kediri. Aliansi sementara pun terbentuk. Pasukan Mongol dan prajurit Raden Wijaya bergerak bersama menuju Kediri. Pertempuran besar tak terelakkan. Sungai Berantas menjadi saksi darah dan jerit perang. Prajurit Jayakatwang yang tidak siap menghadapi kekuatan gabungan akhirnya terdesak. Benteng-benteng Kediri runtuh satu persatu hingga Jayakatwang berhasil ditangkap. Kekuasaan yang ia rebut dengan pengkhianatan pun berakhir dengan kehinaan. Namun, kemenangan ini hanyalah separuh dari rencana Raden Wijaya. Ia memahami bahwa keberadaan pasukan Mongol di Jawa adalah ancaman yang sama besarnya. Setelah Jayakatwang disingkirkan, Raden Wijaya berpura-pura meminta izin kepada pasukan Mongol untuk kembali ke Majapahit, guna menyiapkan upeti sebagai tanda terima kasih. Tanpa curiga, pasukan Mongol mengizinkannya. Setibanya di Majapahit, Raden Wijaya segera mengumpulkan seluruh pengikut setianya. Senjata disiapkan, strategi diatur, dan semangat dibakar. Saat pasukan Mongol lengah dan terpencar, serangan mendadak dilancarkan. Prajurit Mongol yang tidak mengenal medan tropis Jawa panik dan kewalahan. Hujan deras, penyakit, serta serangan mendadak membuat kekuatan mereka melemah drastis. Menyadari situasi yang kian buruk, pasukan Mongol akhirnya memutuskan mundur ke negerinya. Raden Wijaya berhasil mengusir kekuatan asing tanpa harus berhadapan langsung dalam perang besar. Kemenangan itu menjadi titik balik sejarah. Dari tipu daya yang cerdik dan keberanian yang terukur, jalan menuju berdirinya Kerajaan Majapahit terbuka lebar. Tanah yang dahulu hanya hutan belukar, kini bersiap menjadi pusat kekuasaan baru. Raden Wijaya berdiri di ambang takdirnya. Dari pahitnya Majapahit, lahirlah kemenangan yang akan dikenang sepanjang masa. Kemenangan atas Jayakatwang dan terusirnya pasukan Mongol menjadi tonggak perubahan besar di tanah Jawa. Raden Wijaya kini berdiri sebagai tokoh paling berpengaruh, dihormati oleh para bangsawan, prajurit, dan rakyat yang mendambakan stabilitas setelah bertahun-tahun hidup dalam ketakutan. Di tanah Majapahit yang dahulu hanyalah hutan belukar, kini tumbuh harapan akan lahirnya sebuah kerajaan baru. Pada tahun 1293, para pemuka kerajaan, pendeta, dan bangsawan berkumpul dalam sebuah upacara agung. Raden Wijaya dinobatkan sebagai raja pertama kerajaan Majapahit dengan gelar Sri Kertarajasa Jayawardana. Dentang gamelan, doa para brahmana, serta asap dupa memenuhi udara. Penobatan itu bukan sekedar pengangkatan raja, melainkan penanda lahirnya kekuasaan baru yang dibangun dari kecerdikan, keberanian, dan pengorbanan. Sebagai raja, Kertarajasa segera menyusun pemerintahan yang kuat. Ia mengangkat para tokoh penting yang telah berjasa dalam perjuangan. Arya Wiraraja diberi kedudukan terhormat sebagai penasihat utama, sementara para panglima setia ditempatkan di wilayah strategis. Majapahit perlahan berubah menjadi pusat pemerintahan yang teratur, dengan hukum, adat, dan tata kelola yang mulai disempurnakan. Namun, kejayaan awal itu tidak datang tanpa bayangan gelap. Di dalam istana, kecemburuan dan ambisi mulai tumbuh. Beberapa bangsawan merasa jasanya tidak dihargai sebagaimana mestinya. Bisik-bisik pengkhianatan menyelinap di lorong-lorong kerajaan. Kertarajasa menyadari bahwa ancaman terbesar seringkali datang bukan dari luar, melainkan dari dalam kekuasaan itu sendiri. Meski demikian, sang raja tetap memerintah dengan kebijaksanaan. Ia berusaha merangkul semua pihak, menenangkan luka lama, dan menyatukan kembali sisa-sisa pendukung Singasari. Majapahit menjadi tempat berlindung bagi mereka yang setia pada keturunan Kertanegara. Rakyat mulai merasakan keamanan, perdagangan kembali hidup, dan sawah-sawah yang sempat terbengkalai kembali digarap. Di tengah upaya membangun kerajaan, Kertarajasa juga harus menghadapi kenangan masa lalu. Kejatuhan Singasari dan wafatnya mertuanya, Raja Kertanegara, masih membekas dalam benaknya. Ia bersumpah bahwa Majapahit tidak akan runtuh oleh pengkhianatan yang sama. Janji itu menjadi pedoman dalam setiap keputusannya sebagai raja. Babak baru sejarah Jawa pun dimulai.
Majapahit berdiri tegak sebagai kerajaan muda dengan fondasi yang kuat, namun badai belum sepenuhnya berlalu. Di balik kemegahan penobatan dan harapan rakyat, api pemberontakan perlahan menyala, menunggu saat yang tepat untuk meletus. Masa awal pemerintahan Sri Kertarajasa Jayawardana ternyata jauh dari kata tenang. Meski Majapahit telah berdiri sebagai kerajaan baru, luka lama dari runtuhnya Singasari dan perang perebutan kekuasaan belum sepenuhnya sembuh. Di balik dinding istana yang megah, api kecemburuan dan kekecewaan mulai menyala di hati para bangsawan dan panglima yang merasa jasanya diabaikan. Pemberontakan pertama datang dari Ranggalawe, Adipati Tuban, seorang panglima yang setia sejak masa perjuangan. Ia merasa tersingkir setelah jabatan Mahapatih diberikan kepada Nambi. Ranggalawe menganggap keputusan itu sebagai bentuk ketidakadilan. Amarah dan rasa kecewa membutakan penilaiannya, hingga ia mengangkat senjata melawan Majapahit. Pasukan kerajaan terpaksa dikerahkan, dan pertempuran tak terhindarkan. Ranggalawe gugur di medan perang, meninggalkan duka mendalam bagi raja yang sesungguhnya masih menghormatinya sebagai sahabat lama. Belum kering darah pemberontakan Ranggalawe, gejolak kembali muncul. Sora, panglima pemberani yang dikenal keras kepala, terlibat konflik dengan pejabat istana. Perselisihan kecil berubah menjadi perlawanan terbuka. Kertarajasa kembali dihadapkan pada pilihan pahit, menegakkan hukum atau mengorbankan stabilitas kerajaan. Dengan berat hati, ia memerintahkan penumpasan. Sora pun tewas, dan Majapahit kembali dibangun di atas pengorbanan orang-orang terdekat. Puncak ujian datang ketika Nambi, Mahapatih yang dipercaya raja, dituduh melakukan pemberontakan. Intrik dan fitnah merajalela di istana. Meski sempat ragu, Kertarajasa akhirnya mengambil keputusan tegas demi mencegah perpecahan yang lebih besar. Nambi dihukum mati. Keputusan ini menghantui sang raja, sebab jauh di lubuk hatinya ia menyadari bahwa Nambi mungkin menjadi korban permainan politik. Rangkaian pemberontakan tersebut mengajarkan satu pelajaran pahit bagi Kertarajasa: membangun kerajaan lebih sulit daripada merebutnya. Setiap keputusan membawa konsekuensi, dan setiap kesalahan menuntut korban. Meski Majapahit berhasil bertahan, kepercayaan di antara para bangsawan terkoyak. Namun, dari bara pemberontakan itu, Majapahit justru menempa dirinya menjadi kerajaan yang lebih waspada dan teratur. Sistem pemerintahan diperketat, hukum ditegakkan tanpa pandang bulu, dan kesetiaan diuji. Sang raja menyadari bahwa kedamaian sejati hanya dapat dicapai dengan ketegasan dan kebijaksanaan yang seimbang. Badai pertama telah dilewati, tetapi masa depan Majapahit masih panjang. Dari dalam istana yang penuh luka, sejarah tengah menyiapkan tokoh-tokoh baru yang kelak menentukan arah kejayaan dan keruntuhan kerajaan besar ini. Wafatnya Sri Kertarajasa Jayawardana membawa duka mendalam bagi Majapahit. Raja pendiri itu meninggalkan kerajaan yang masih muda, dengan fondasi kuat namun penuh luka. Tahta kemudian diwariskan kepada putranya, Jayanegara. Sejak awal, banyak pihak meragukan kemampuan sang raja muda. Bayang-bayang kejayaan ayahnya terlalu besar, sementara pengalaman Jayanegara dalam memimpin masih minim. Keraguan itu segera menjelma menjadi gejolak. Jayanegara dikenal memiliki sifat curiga dan tertutup. Ia melihat ancaman di mana-mana, bahkan dari orang-orang terdekatnya sendiri. Ketakutan akan pengkhianatan membuatnya bersikap keras dan kerap mengambil keputusan yang menyakiti para bangsawan. Akibatnya, jarak antara raja dan para pejabat istana semakin melebar. Pemberontakan kembali mengguncang Majapahit. Satu persatu daerah mencoba melepaskan diri, dipimpin oleh tokoh-tokoh yang merasa tidak lagi dihargai. Pemberontakan Kuti menjadi yang paling berbahaya. Dengan dukungan pasukan yang kuat, Kuti berhasil menguasai ibu kota. Jayanegara terpaksa melarikan diri, menyelamatkan nyawanya dari amukan pemberontak. Di saat genting itulah, muncul seorang perwira muda bernama Gajah Mada. Dengan kecerdikan dan kesetiaannya, ia memimpin pasukan Bayangkara melindungi sang raja.
Melalui serangan balik yang terencana, Gajah Mada berhasil merebut kembali Majapahit dari tangan Kuti. Pemberontakan dipadamkan dan ketertiban kembali ditegakkan. Meski selamat, trauma mendalam membekas dalam diri Jayanegara. Ia semakin tenggelam dalam rasa curiga dan kesepian. Istana menjadi tempat yang sunyi, dipenuhi bisik-bisik dan ketegangan. Banyak bangsawan memilih menjauh, sementara rakyat hanya bisa berharap akan hadirnya pemimpin yang lebih bijaksana. Di balik semua itu, nama Gajah Mada mulai dikenal luas. Keberaniannya menyelamatkan raja menjadikannya tokoh yang disegani. Meski belum memegang jabatan tinggi, langkahnya di panggung sejarah Majapahit telah dimulai. Bab ini menutup kisah pemerintahan Jayanegara dengan kegelisahan. Majapahit bertahan, tetapi tahta tetap goyah. Takdir tengah menyiapkan perubahan besar, pergantian pemimpin, dan lahirnya masa baru yang kelak membawa Majapahit menuju puncak kejayaannya. Kematian Raja Jayanegara membuka lembaran baru bagi kerajaan Majapahit. Tahta yang lama goyah kini membutuhkan pemimpin yang mampu memulihkan kepercayaan rakyat dan bangsawan. Setelah melalui pertimbangan para penasihat dan keluarga istana, Tribuana Tunggadewi, putri Kertarajasa Jayawardana, diangkat sebagai ratu. Penobatannya membawa angin harapan, sebab ia dikenal bijaksana dan tegas, berbeda dari pendahulunya. Sebagai ratu, Tribuana menyadari bahwa kekuatan Majapahit tidak hanya bergantung pada darah bangsawan, tetapi juga pada kemampuan orang-orang yang setia dan berani. Ia menaruh kepercayaan besar kepada Gajah Mada, perwira Bayangkara yang telah berjasa menyelamatkan kerajaan dari pemberontakan. Di hadapan para bangsawan dan pejabat istana, Gajah Mada diangkat menjadi Mahapatih Amangkubumi, jabatan tertinggi dalam pemerintahan. Pengangkatan itu sempat menuai keraguan. Gajah Mada bukan berasal dari keluarga bangsawan besar, namun ia membuktikan kemampuannya melalui disiplin, ketegasan, dan kecintaan pada Majapahit. Dalam sebuah sidang agung, kematian Raja Jayanegara membuka lembaran baru bagi kerajaan Majapahit. Tahta yang lama goyah kini membutuhkan pemimpin yang mampu memulihkan kepercayaan rakyat dan bangsawan. Setelah melalui pertimbangan para penasihat dan keluarga istana, Tribuana Tunggadewi, putri Kertarajasa Jayawardana, diangkat sebagai ratu. Penobatannya membawa angin harapan, sebab ia dikenal bijaksana dan tegas, berbeda dari pendahulunya. Sebagai ratu, Tribuana menyadari bahwa kekuatan Majapahit tidak hanya bergantung pada darah bangsawan, tetapi juga pada kemampuan orang-orang yang setia dan berani. Ia menaruh kepercayaan besar kepada Gajah Mada, perwira Bayangkara yang telah berjasa menyelamatkan kerajaan dari pemberontakan. Di hadapan para bangsawan dan pejabat istana, Gajah Mada diangkat menjadi Mahapatih Amangkubumi, jabatan tertinggi dalam pemerintahan. Pengangkatan itu sempat menuai keraguan. Gajah Mada bukan berasal dari keluarga bangsawan besar, namun ia membuktikan kemampuannya melalui disiplin, ketegasan, dan kecintaan pada Majapahit. Dalam sebuah sidang agung, ia mengucapkan ikrar yang kelak mengguncang Nusantara, Sumpah Palapa. Ia bersumpah tidak akan menikmati kenikmatan dunia sebelum seluruh wilayah Nusantara bersatu di bawah panji Majapahit. Sumpah itu mengejutkan banyak pihak. Ada yang menganggapnya sebagai kesombongan, ada pula yang melihatnya sebagai tekad suci. Tribuana sendiri mendukung penuh janji tersebut. Ia percaya bahwa Majapahit ditakdirkan menjadi kekuatan besar, bukan hanya di Jawa, tetapi di seluruh kepulauan. Langkah pertama pun diambil. Gajah Mada memimpin ekspedisi ke Bali, sebuah wilayah yang telah lama memisahkan diri. Dengan strategi matang dan kekuatan militer yang terorganisir, Bali berhasil ditaklukkan. Kemenangan itu menjadi bukti bahwa Sumpah Palapa bukan sekadar kata-kata. Kepercayaan terhadap Mahapatih pun kian menguat. Di dalam negeri, reformasi besar dilakukan. Hukum ditegakkan lebih adil, administrasi diperbaiki, dan disiplin prajurit diperketat. Majapahit perlahan berubah menjadi kerajaan yang tertata rapi dan disegani. Rakyat merasakan keamanan, sementara para bangsawan mulai menaruh hormat pada kepemimpinan Gajah Mada. Bab ini menandai kebangkitan sejati Majapahit. Di bawah Ratu Tribuana Tunggadewi dan Mahapatih Gajah Mada, kerajaan bersiap melangkah menuju cita-cita besar, penyatuan Nusantara. Api ambisi telah dinyalakan, dan sejarah pun bergerak menuju puncak kejayaan. Sumpah Palapa yang diucapkan Gajah Mada bukan sekadar janji,
melainkan kompas bagi arah Majapahit. Setelah keberhasilan menaklukkan Bali, gelombang ekspedisi besar pun dimulai. Di bawah Panji Majapahit, armada laut berlayar menembus samudra, sementara pasukan darat menembus hutan dan pegunungan. Tujuannya satu, menyatukan wilayah-wilayah Nusantara yang tercerai-berai oleh kepentingan masing-masing. Ekspedisi pertama menyasar Sumatera. Kerajaan-kerajaan di pesisir yang menguasai jalur perdagangan menjadi sasaran penting. Dengan perpaduan diplomasi dan kekuatan militer, Majapahit berhasil menundukkan daerah-daerah strategis. Beberapa penguasa memilih tunduk tanpa perlawanan, menyadari besarnya kekuatan Majapahit. Yang menolak menghadapi kekuatan penuh pasukan kerajaan. Tak lama kemudian, Kalimantan, Nusa Tenggara, dan wilayah timur Nusantara mulai merasakan pengaruh Majapahit. Lautan tak lagi menjadi penghalang, melainkan jembatan kekuasaan. Armada Laut Majapahit tumbuh menjadi kekuatan yang disegani, menjaga jalur dagang dan menegakkan wibawa kerajaan. Nama Majapahit mulai menggema dari pelabuhan ke pelabuhan. Di balik setiap kemenangan, Gajah Mada selalu menekankan pentingnya persatuan. Ia tidak hanya menaklukkan wilayah, tetapi juga mengikatnya melalui perjanjian, perkawinan politik, dan penghormatan terhadap adat setempat. Majapahit tidak hadir sebagai penindas semata, melainkan sebagai pemersatu yang memberi stabilitas dan kemakmuran. Namun ekspansi besar ini tidak lepas dari tantangan. Perlawanan lokal, pengkhianatan, dan logistik yang sulit kerap menguji kekuatan Majapahit. Banyak prajurit gugur jauh dari tanah Jawa. Setiap kemenangan dibayar dengan pengorbanan. Gajah Mada memikul beban berat, menyadari bahwa jalan menuju persatuan tidak pernah mudah. Sementara itu, Ratu Tribhuwana Tunggadewi memberikan dukungan penuh dari pusat pemerintahan. Ia memastikan bahwa hasil penaklukan membawa kesejahteraan bagi rakyat. Pajak diatur, perdagangan dilindungi, dan hukum ditegakkan dengan adil. Majapahit tumbuh bukan hanya sebagai kekuatan militer, tetapi juga sebagai pusat ekonomi dan budaya. Bab ini mencatat saat ketika api persatuan Nusantara benar-benar menyala. Wilayah Majapahit meluas melampaui bayangan para pendirinya. Sumpah Palapa semakin mendekati pemenuhannya, dan Majapahit melangkah mantap menuju puncak kejayaan yang kelak dikenang sepanjang sejarah. Seiring bertambahnya usia dan kebijaksanaan, Ratu Tribhuwana Tunggadewi akhirnya menyerahkan tahta kepada putranya, Hayam Wuruk. Penobatan Raja Muda itu disambut harapan besar oleh seluruh penjuru Majapahit. Didampingi Mahapatih Gajah Mada, Hayam Wuruk mewarisi kerajaan yang kuat secara militer dan luas secara wilayah. Namun, tantangan berikutnya bukan lagi penaklukan, melainkan menjaga persatuan dan membawa kemakmuran. Di bawah kepemimpinan Hayam Wuruk, Majapahit memasuki masa keemasan. Istana menjadi pusat pemerintahan yang tertata, sementara kota-kota pelabuhan ramai oleh pedagang dari berbagai negeri. Kapal-kapal dari Tiongkok, India, dan negeri-negeri jauh berlabuh membawa rempah, kain, dan emas. Majapahit tidak hanya disegani karena kekuatannya, tetapi juga dihormati sebagai pusat perdagangan dan diplomasi. Hayam Wuruk dikenal sebagai raja yang mencintai seni dan budaya. Ia mendukung para pujangga, seniman, dan cendekiawan. Pada masa inilah, Empu Prapanca menulis kitab Negara Kertagama yang mencatat kebesaran Majapahit, wilayah kekuasaannya, serta tatanan kehidupan istana. Sastra, arsitektur, dan upacara keagamaan berkembang pesat, mencerminkan kemakmuran dan stabilitas kerajaan. Gajah Mada tetap menjadi pilar utama pemerintahan. Ia memastikan wilayah-wilayah taklukan tetap setia, hukum ditegakkan, dan keamanan terjaga.
Meski usianya kian menua, semangatnya tidak surut. Sumpah Palapa hampir sepenuhnya terpenuhi. Namun di balik kejayaan itu, beban tanggung jawab semakin berat. Rakyat Majapahit menikmati masa damai yang panjang. Sawah-sawah subur, pasar-pasar ramai, dan jalur perdagangan aman. Kerajaan menjadi simbol persatuan di tengah keberagaman suku, bahasa, dan adat. Hayam Wuruk berusaha merangkul semuanya, menjaga keseimbangan antara kekuasaan pusat dan otonomi daerah. Meski demikian, kejayaan seringkali membawa kesombongan. Beberapa bangsawan mulai terlena oleh kekayaan dan pengaruh. Di sudut-sudut istana, bibit konflik kembali tumbuh, tersembunyi di balik senyum dan perjamuan megah. Hayam Wuruk dan Gajah Mada menyadari bahwa mempertahankan kejayaan jauh lebih sulit daripada mencapainya. Bab ini menandai puncak kebesaran Majapahit. Di bawah Hayam Wuruk, kerajaan mencapai kemakmuran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun sejarah mengajarkan bahwa setiap puncak selalu menyimpan bayangan senja. Dari balik gemerlap emas dan pujian, takdir mulai menyiapkan ujian terberat bagi Majapahit. Di tengah kejayaan Majapahit yang gemilang, sebuah peristiwa kelam terjadi dan mengguncang sendi persatuan kerajaan. Peristiwa itu dikenal sebagai tragedi Bubat, luka sejarah yang tak pernah sepenuhnya sembuh. Berawal dari niat baik untuk mempererat hubungan antar kerajaan, peristiwa ini justru berubah menjadi pertumpahan darah yang menyisakan penyesalan mendalam. Raja Hayam Wuruk berniat mempersunting Dyah Pitaloka Citraresmi, putri kerajaan Sunda. Pernikahan itu direncanakan sebagai ikatan persahabatan dan simbol persatuan dua kerajaan besar. Rombongan kerajaan Sunda pun datang ke Majapahit dengan penuh kehormatan, membawa harapan akan hubungan yang setara dan saling menghormati. Namun, di balik persiapan pernikahan, terjadi kesalahpahaman fatal. Gajah Mada memandang kedatangan rombongan Sunda sebagai bentuk penyerahan diri kepada Majapahit, sejalan dengan cita-cita penyatuan Nusantara. Ia menuntut agar putri Sunda diserahkan sebagai tanda takluk, bukan sebagai calon permaisuri yang setara. Tuntutan ini melukai harga diri Raja Sunda dan seluruh rombongannya. Ketegangan memuncak di lapangan Bubat. Diplomasi gagal, kata-kata berubah menjadi ancaman, dan akhirnya senjata terhunus. Pasukan Sunda yang jumlahnya jauh lebih sedikit memilih bertempur demi kehormatan. Pertempuran singkat namun brutal pun terjadi. Satu persatu prajurit Sunda gugur hingga akhirnya Raja Sunda pun tewas di medan laga. Dyah Pitaloka yang menyaksikan kehancuran rombongannya diliputi duka mendalam. Dalam keputusasaan dan demi menjaga kehormatan, ia memilih mengakhiri hidupnya. Keputusan tragis itu mengguncangkan hati Hayam Wuruk dan seluruh istana Majapahit. Pernikahan yang diharapkan membawa persatuan justru berakhir sebagai bencana. Tragedi Bubat meninggalkan luka yang dalam. Hubungan Majapahit dan Sunda memburuk dan kepercayaan antar kerajaan retak. Gajah Mada menjadi sosok yang paling disorot. Meski jasanya besar, keputusan kerasnya kali ini membawa dampak yang tak terpulihkan. Ia mengundurkan diri dari jabatan Mahapatih, memilih menyepi dari panggung kekuasaan. Bagi Hayam Wuruk, peristiwa ini menjadi beban batin yang berat. Ia menyadari bahwa ambisi besar tanpa kebijaksanaan dapat membawa kehancuran. Majapahit tetap berdiri sebagai kerajaan besar, namun bayang-bayang tragedi Bubat selalu menghantui setiap kemegahan istana. Bab ini menjadi titik balik sejarah Majapahit. Dari puncak kejayaan, kerajaan mulai melangkah menuju senja. Persatuan yang dibangun dengan susah payah kini diuji oleh luka yang ditinggalkan oleh kesalahpahaman dan ambisi. Waktu berjalan tanpa menunggu kejayaan. Setelah tragedi Bubat, Majapahit masih berdiri sebagai kerajaan besar, namun denyutnya tak lagi sekuat dahulu. Raja Hayam Wuruk memerintah dengan kebijaksanaan, berusaha menutup luka lama dan menjaga persatuan wilayah yang luas. Namun ia menyadari bahwa satu persatu pilar penopang kejayaan mulai rapuh. Kepergian Gajah Mada dari panggung pemerintahan meninggalkan kekosongan besar. Sosok Mahapatih yang selama ini menjadi penegak disiplin dan pemersatu Nusantara tak tergantikan.
Meski sistem pemerintahan tetap berjalan, semangat dan ketegasan yang dulu menyatukan wilayah-wilayah taklukan perlahan memudar. Para bangsawan daerah mulai memperkuat kepentingannya masing-masing. Setelah wafatnya Hayam Wuruk, Majapahit memasuki masa paling sulit. Perebutan tahta tak terelakkan. Perang saudara, intrik istana dan konflik keluarga kerajaan menguras kekuatan yang tersisa. Satu demi satu wilayah melepaskan diri, sementara pusat kekuasaan melemah. Perubahan zaman pun turut mempercepat kemunduran. Jalur perdagangan bergeser, dan pengaruh kerajaan-kerajaan baru mulai bangkit. Di tengah kemerosotan itu, nilai-nilai Majapahit justru semakin menancap dalam ingatan Nusantara. Konsep persatuan, hukum, dan toleransi antar budaya yang pernah ditegakkan menjadi warisan tak ternilai. Majapahit mungkin kehilangan kekuasaan politiknya, tetapi jiwanya tetap hidup dalam adat, bahasa, dan kebudayaan. Rakyat mengenang Majapahit bukan hanya sebagai kerajaan penakluk, melainkan sebagai pemersatu. Kisah Raden Wijaya yang bangkit dari pelarian, Gajah Mada dengan sumpah palapanya, dan Hayam Wuruk dengan masa keemasannya menjadi teladan tentang perjuangan, ambisi, dan kebijaksanaan. Perlahan namun pasti, Majapahit tenggelam dalam senja sejarah. Istana-istana ditinggalkan, dan pusat kekuasaan berpindah. Namun, puing-puingnya tidak pernah benar-benar mati. Dari reruntuhan itulah lahir kesadaran akan satu Nusantara, satu cita-cita bersama. Bab ini menutup perjalanan panjang kerajaan Majapahit, sebuah kerajaan yang lahir dari kepahitan, mencapai kejayaan, lalu runtuh oleh waktu. Namun selama kisahnya terus diceritakan, Majapahit tidak pernah benar-benar hilang. Ia hidup sebagai warisan sejarah dan semangat persatuan yang abadi bagi generasi selanjutnya. Itulah kisah yang Bapak kami sampaikan kali ini. Jika kamu menyukai cerita ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Nani News Story, agar kami terus menghadirkan kisah-kisah menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.